keyakinan kepada Allah. Saya punya pengajian anak jalanan. Saya tanya kepada mereka, apa hukumnya mabuk, minum minuman keras? Mereka tahu hukumnya haram, tapi tiap hari mereka mabuk. Saya tanya kepada orang yang pernah berzina, apa hukumnya zina? Haram, tapi tetap dilakukan. Yang lucu ada yang nanya seperti ini, Pak Ustadz, saya sering ke pijit plus plus. Nah, ini pijit plus plus isinya bagaimana, Pak? Kan wanita-wanita muda ya, katanya bisa dipilih tuh Pak Ustadz, mun orang asup ya engke ngajejer cena. Masya Allah bisa dipilih. Jadi engke mencetan orang cena, terserah orang arek dikumahakeun eta. Ya, saya mah Pak Ustadz nggak zina, cuman di kolomoh doang. Astagfirullah. Ini mohon maaf karena laki-laki semua, saya vulgar ya. Cerita seperti itu di kolomoh doang Pak Ustadz, eta kumaha hukumna? Zina lain. Saya bilang tetap zina, itu namanya zina kecil. Saya bilang zina itu jangan dipikirkan dosanya saja, tapi akibatnya. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya kita berbuat sesuatu kepada wanita lain, maka Allah akan kirim laki-laki seperti kita untuk berbuat sesuatu kepada anak-anak perempuan kita. Amun orang nitah ngolomoh awewe bobogaan orang ke anak orang yang ngolomohan batur kumaha. Saya bilang jangan cuma mikirin dosa, tapi mikirin akibat di dunia. Apa yang kita lakukan kepada wanita orang lain, maka itulah yang akan diperbuat oleh orang lain kepada wanita-wanita kita. Kalau enggak istri kita, dia akan berbuat pada anak kita. Tidak pada anak kita, kepada keluarga kita yang lainnya. Kata Imam, Pak Ustadz uing mah tibang nyium doang, kumaha nyium doang tat. Sarua. Kalau kita mohon maaf berani nyium wanita lain, maka Allah kirim laki-laki bejat seperti kita untuk mencium wanita-wanita kita. Kenapa? Inna zina dainun. Sesungguhnya zina adalah hutang. Hutang dibayar hutang, zina dibayar zina. Meluk dibayar meluk, cium dibayar kade, ngolomoh dibayar. Ya, maka kata Imam Syafi'i, kalau engkau orang cerdas, pikirkan nasib keluargamu, nasib wanita-wanitamu. Ya, apa yang engkau perbuat kepada wanita lain, itulah yang akan diperbuat orang lain kepada wanita-wanitamu. Ya, problematika manusia Pak, biasa karena lalaki ya. Masya Allah. Kemudian kalau kita tanya kepada orang yang riba, apa hukumnya riba? Dia tahu riba itu hak, tapi kenapa masih melakukan? Jika kita tanya kepada para pejabat, apa hukumnya korupsi? Mereka tahu korupsi hak, tapi mengapa korupsi begitu gila-gilaan yang dilakukan di Indonesia? Betul. Kamari 271 triliun, hukuman tibang genep tahun. Denda ge tibang langen-langen banget hatinya. Lah, Masya Allah. Ya, cuman orang Kristen sih mah diwajarkan. Tapi banyak juga pejabat-pejabat Islam ya korupsi. Kalau kita tanya apa hukumnya, mereka lebih pintar, Pak. Ya, mereka lebih tahu hukumnya, Cuman pertanyaan besarnya, kenapa masih melakukan? Ini bukti bahwasanya kita ini bukan kekurangan ilmu, tapi kekurangan akidah, kurangnya rasa takut kepada Allah, sehingga orang yang beragama seolah-olah tidak beragama.